Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel Makci. Kejap, macam tuh. Hai semuanya, sahabat online family Makci, apa kabar anda semua guys? Makci harap semuanya sentiasa sehat selalu, dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin, amin. Guys, kebelakangan ini tengah viral video di mana Amerika Serikat tengah dilanda kebakaran yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa sampai menghabiskan satu kota ya guys ya, sampai menghanguskan satu kota. Di mana sampai sekarang ini pun bencana kebakaran ini belum selesai lagi untuk diatasi oleh Amerika ya guys ya, sampai-sampai mereka harus meminta bantuan ke negara lain untuk mengatasi masalah kebakaran ini. Boleh dilihat banyak di media sosial ya guys ya, yang beredar banyak video-video kebakaran tersebut. Itu videonya sangat mengerikan. Si jago merah api itu dengan sekelip matanya melahap setiap apa yang ada yang dilaluinya ya guys ya. Sangat mengerikan. Api itu dengan mudahnya melahap satu kota, bahkan sekarang ini mungkin sudah makin merebak kemana-mana. Kali ini kita akan melihat bagaimana Amerika Serikat mengatasi masalah kebakaran ini. Apakah mereka mampu mengatasi kebakaran yang melanda satu kota ini? Apakah mereka mampu dengan peralatan mereka yang sangat canggih itu mampu untuk memadamkan kebakaran tersebut? Kita akan melihat sama-sama videonya ya guys ya. Video ini Makci tahu daripada channel GL News. Seperti biasa Makci akan letak dia punya link nanti dekat deskripsi box. Jangan lupa tekan link tuh, sama-sama kita support channel GL News, dan jangan lupa juga tetap support channel Makci. Oke guys, marilah kita saksikan sama-sama beritanya. Let's go. Mari kita lihat, ini dia. Jangan lupa support channel GL News ya guys ya. Lihat guys, sampai pesawat pun sudah turun tangan untuk mematikan api itu ya guys ya. Ketika kita berpikir bahwa kebakaran di Amerika bakal segera dihentikan saat USA mulai menggunakan semua sumber daya terbaik untuk memadamkan api. Namun hingga 12 Januari atau 5 hari sejak kebakaran pertama muncul, api hingga saat ini tak kunjung padam sepenuhnya. Sebaliknya, kebakaran makin meluas yang membuat lebih banyak warga di LA, California harus mengungsi. Melihat itu, bala bantuan dari negara lain pun dibutuhkan. Amerika yang dikenal sebagai negara adidaya dibantu Meksiko saat tim pemadam kebakaran dari Meksiko baru-baru ini tiba di LA untuk membantu pasukan Amerika. Lantas seperti apakah kondisi USA saat ini? Kenapa api di LA sangat sulit dijinakan? Meskipun Amerika Serikat sudah menggunakan peralatan tercanggih mereka sekalipun, kita akan ulas hal tersebut dalam video berikut ini. Sudah sampai menggunakan peralatan yang tercanggih, tetapi tidak boleh lagi mematikan api tersebut ya guys ya. Tidak boleh menghentikan api itu. Ini api neraka, kiamat kecil yang hancurkan satu kota. Siapa menyangka kota Los Angeles yang terletak dulunya di cantik ya, California, Amerika Serikat, yang selama ini diketahui sebagai salah satu kota paling terkenal di dunia dengan industri hiburan global dan simbol kemewahan Amerika Serikat, dengan sekejap bisa lenyap saat serangan api yang maha dahsyat menghancurkan kota itu tanpa bisa dikendalikan oleh negara yang disebut sebagai negara adidaya tersebut. Dimulai pada 7 Januari 2025 dengan titik awal terjadi di wilayah barat kota Laut Palisades dalam kurun waktu 4 hari. Kebakaran ini dengan cepat meluas, menghabiskan lebih dari 35.000 hektar lahan dan menghancurkan ribuan bangunan. Sampai saat ini, memasuki hari kelima pada 12 Januari, laporan dari New York Times menjelaskan jika Palisades, Eugene, dan Hearst masih tak terkendalikan. 16 orang dilaporkan meninggal, 200.000 orang mengungsi, 10.000 bangunan hancur, termasuk seluruh lingkungan pemukiman. Kalau di total, setidaknya 35.000 hektar lahan telah terbakar dan terus bertambah. Di mana di luar itu, kurang lebih hampir 30% luas total kota Los Angeles. Dan jika dibandingkan dengan Gaza, maka luasnya hampir mirip. Karena Gaza memiliki luas 365 km persegi yang setara dengan 36.500 hektar. Yalah, dimana kita ketahui ya guys ya, Amerika ini membantu negara yang satu itu untuk memusnahkan Palestina itu hari ya. Di Los Angeles ini memang tak biasa. Bahkan banyak yang menyebut dengan istilah apokaliptik. Sebuah istilah menggambarkan sesuatu yang berkaitan dengan kehancuran besar atau akhir zaman. Lihatlah bagaimana matahari berubah warna dengan begitu menakutkan.
Atau lihatlah gambar kota LA yang ditangkap dari bingkai satelit, hingga gambar kehancuran kota-kota di sana, yang kini telah berubah bak kota yang hancur akibat bom besar atau berada di medan perang. Seakan-akan kayak kena bom gitu, padahal api yang melahap semua kota tuh ya guys. Ini memang di luar dugaan manusia guys. Bukan manusia yang membuat, tetapi alamlah yang bertindak ini guys. Ngeri banget. Berbagai upaya pun sejatinya telah dilakukan oleh pihak pemerintah Amerika Serikat. Pemadam kebakaran yang ditunjang alat-alat canggih seperti teknologi canggih untuk menentukan titik api, heli tanking, hingga pesawat tanker yang membawa air serta pemadam api, serta pembentukan blokade untuk menghentikan perambatan api telah dilakukan. Namun sejauh ini, itu tak pernah benar-benar berhasil menghentikan api yang terus meluas. Sebaliknya, laporan dari Mirror bahkan menyebutkan jika ini bisa menjadi lebih besar dari sekarang, saat Badan Peramal Cuaca Amerika telah memperingatkan jutaan penduduk bahwa angin, kelembapan rendah, dan vegetasi kering dapat menyebabkan kebakaran yang lebih ekstrim dalam beberapa hari ke depan. Angin Santa Ana angin di sana kuat ya, jadi cepat merebak dia punya api. Koridor angin Santa Ana pada hari Sabtu hingga Minggu, dan kembali lagi pada hari Senin hingga Rabu. Angin ini dikombinasikan dengan udara kering dan vegetasi kering, akan menjaga ancaman kebakaran dari area tersebut. Tulis laporan dari KTLA yang bersumber dari News Los Angeles. Melihat bagaimana Amerika masih kesulitan untuk menangani bencana alam kebakaran yang menghancurkan kota Los Angeles, meskipun sudah menggunakan alat canggihnya sekalipun. Laporan terbaru menyebutkan jika negeri Paman Sam itu harus mendapatkan bantuan dari Meksiko untuk bertarung menghadapi kebakaran yang tak terkendalikan tersebut. Dalam laporan dari Los Angeles Times, di situ ditunjukkan bahwa tim pemadam kebakaran dari Meksiko telah tiba di Los Angeles, dan Gubernur LA, Gavin Newsom, menyebut mereka sampai harus meminta pada negara lainnya guys ya bantuan. Mereka tidak sanggup untuk menghentikan kebakaran tersebut. Di situ dijelaskan bahwa 72 petugas pemadam kebakaran dari Meksiko telah tiba pada hari Sabtu untuk membantu memerangi kebakaran hutan yang dahsyat di LA. Sebelumnya, Kanada juga telah membantu Amerika dengan armada pesawat-pesawat canggihnya untuk memadamkan api. Sejauh ini sendiri, menurut laporan yang kami himpun, terdapat lebih dari 12.000 personel yang terdiri dari petugas pemadam kebakaran, anggota pasukan jaga, petugas patroli jalan raya, dan tim transportasi yang bekerja di garis depan dalam operasi pemadam kebakaran. Namun sejauh ini kebakaran diperkirakan belum akan bisa dihentikan jika melihat prediksi cuaca yang menyebut bahwa kebakaran yang lebih ekstrim bisa saja terjadi, terlebih apabila angin Santa Ana tak berhenti. Parah ya guys ya kalau sudah kebakaran. Berbagai macam cara dilakukan untuk menghentikan api tersebut, tetapi masih tidak boleh. Masih tidak bisa lagi untuk mati Amerika punya apinya. armada kebakaran terbesar di dunia. Ada alasan yang seharusnya membuat Amerika percaya diri untuk mengatasi kebakaran hutan. Tapi sepertinya, kebakaran di LA kali ini berbeda dari yang pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sebagai informasi, petugas pemadam kebakaran di California, Amerika, melawan kebakaran bersejarah itu dari langit menggunakan berbagai pesawat efektif dan khusus yang menyiramkan air dan bahan penghambat api ke Los Angeles. Di antaranya menggunakan pesawat-pesawat taktis, pesawat tanker udara, dan helikopter. Semuanya memiliki peran dan kemampuan khusus, dan bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk memerangi kebakaran yang telah berkobar sejak Selasa. Menurut situs web Call Fire, Amerika memiliki lebih dari 60 pesawat dan helikopter. Jumlah itu menjadikannya armada peralatan pemadam kebakaran udara milik departemen terbesar di dunia. Armada itu beroperasi dari 14 lapangan udara dan 11 pangkalan helikopter di seluruh negara bagian, yang dapat menjangkau sebagian besar titik kebakaran dalam waktu sekitar 20 menit. Namun sekali lagi, bencana ini benar-benar jauh dari kata biasa, yang membuat kecanggihan teknologi yang dibanggakan Amerika seolah tak berdaya di mata kobaran api di Los Angeles. Benar banget. Sekarang lihatlah salah satu momen bagaimana sebuah armada membawa ribuan galon air untuk memadamkan salah satu titik kecil kobaran api di Palisade. Dia tumpahkan gitu airnya.
tapi apinya nggak mati ya guys, masih ada juga. Ini adalah update kondisi yang kami dapatkan pada 12 Januari soal seperti apa sejauh ini kondisi penanganan kebakaran di LA. Menurut laporan dari LA COFD, Departemen Kebakaran di kota Los Angeles dari beberapa titik besar kebakaran di LA, E10 Fire dan juga Palisade Fire, jadi dua tempat yang sangat sulit untuk dikendalikan. Jika di Hertz, pengendalian kebakaran sudah mencapai 76%. Kenneth sudah mencapai 90% dan Lydia sudah 100%. Maka, Palisade dan Eden nampak tak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Inilah yang jadi masalah besar di USA saat ini, di mana di sisi lain juga membuktikan bahwa secanggih apapun teknologi yang dimiliki, jika alam berkehendak lain, kita hanya berharap alam bisa bermurah hati. Benar banget. Di sini LA tengah berharap serangan angin Santa Ana bisa berhenti, sehingga kobaran api tak semakin meluas ke area lain. Ya, benar banget tuh. Secanggih apapun peralatannya, tapi kalau sudah alam yang bertindak, kita tidak boleh buat apa-apa guys. Kita boleh pasrah saja. Melihat beberapa hal yang telah kita jelaskan, bencana kebakaran yang melanda Los Angeles menjadi pengingat betapa rapuhnya kita di hadapan alam. Ya, benar Meskipun banget. Amerika Serikat memiliki teknologi dan armada pemadam kebakaran terbesar di dunia, kekuatan alam seperti angin Santa Ana menunjukkan bahwa manusia tidak selalu dapat mengendalikannya. Di sisi lain, di tengah krisis ini, solidaritas internasional seperti bantuan dari Meksiko dan Kanada membuktikan bahwa bencana global membutuhkan kerjasama lintas batas. So, semoga kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi dunia untuk lebih serius menangani dampak perubahan iklim. Karena seperti yang kita lihat di Los Angeles, alam selalu memiliki cara untuk mengingatkan kita akan pentingnya harmoni dengan lingkungan. Benar banget. Semoga jadi ini pengajaran yang terpenting untuk semua dunia ya. Betapa pentingnya untuk menghadapi perubahan cuaca. Oke guys, itulah tadi sudah kita lihat sama-sama bagaimana si jago merah melahap satu kota sampai seperti jadi kota mati. Kita boleh melihat semua bangunan-bangunan pun hancur, hangus dilahap si jago merah api ini ya guys. Ditambah dengan angin yang kencang sehingga perebakan menjalar apinya lebih cepat lagi menjalar ya guys ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga semua bangunan yang dia lewatin itu pun hancur, hangus, dia lahap semuanya. Sebenarnya kita melihat itu kasihan ya guys ya, karena orang yang istilahnya orang yang baik, orang yang jahat semua sama dilahap semuanya gitu ya. Tapi ya gimana ya guys, itu adalah semua kuasa daripada alam. Karena daripada itu kita harus sentiasa hati-hati, ambil perhatian terhadap perubahan cuaca, terhadap perubahan udara. Dan juga lebih bersahabat lagi dengan alam. Apabila alam sudah bertindak, apalah daya kita, secanggih manapun alat yang kita gunakan untuk memadamkan api itu, tetapi kalau sudah alam yang bertindak, angin yang bertindak, sampai kapanpun api itu tidak akan padam ya guys ya. Oleh karena itu berbaik-baiklah dengan alam gitu ya guys ya, istilahnya. Jangan kita sampai merusak alam, jangan sampai kita membuat yang tidak bagus dengan alam. Jagalah alam sekitar kita supaya alam pun berbaik hati dengan kita semuanya gitu. Tapi itulah guys ya, ramai juga yang mengaitkan peristiwa kebakaran ini dengan peristiwa kehancuran Gaza di Palestina, karena di mana kita ketahui bahwa Amerika Serikat ini memang menolong negara yang satu itu dalam untuk menghancurkan Gaza hari itu ya guys ya. Tapi ya semuanya terpulang pada kuasa alam ya. Kita hanya boleh melihat ya, semoga ini menjadi pembelajaran untuk Amerika. Semoga kedepannya jangan guys ya, kalau menurut makcik ya, janganlah sampai membuat statement akan menghancurkan satu kota ini menjadi neraka kayak gitu ya guys ya. Sementara kata-kata itu adalah menjadi satu doa untuk negaranya sendiri gitu maksud makcik. Janganlah seperti itu. Sebesar apapun negaramu, semaju apapun negaramu, jangan pernah merendahkan negara lain, karena kalau sudah alam yang bertindak, sekelip mata negaramu itu boleh hancur sehancur-hancurnya. Oleh karena itu bertindaklah secara baik, berpikirlah secara baik,
jangan pernah merendahkan negara lain, jangan pernah merendahkan alam, berbaiklah dengan alam, jagalah dengan alam supaya negara kita tetap aman dan damai. Oke lah guys, terima kasih lah untuk Anda semuanya karena sudah menonton video Makci. Minta maaf dari segala kekurangan video Makci ya guys ya. Mungkin ada komentar Makci yang Anda tidak paham, Makci minta maaf lah ya guys ya. Insya Allah kedepannya kita akan perbaiki setiap kekurangan dan kesalahan yang ada dalam video Makci ini. Oke lah guys, kita akhiri saja video kita sampai di sini. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.